coba dari penjelasan yang disampaikan oleh kelompok 3 ini sudah disebutkan ada 3 kan kegunaannya. Apa saja, Bang? Apa saja kegunaan kita alat tes pada materi hari ini, apa saja? Apa saja? Kakak? Yang di belakang mungkin nggak perhatian, coba kakak. Iya. Apa saja kegunaannya dari materi yang kita bahas hari ini? Jenis tes psikologi yang digunakan itu ada 3, apa saja? Iya. Iya. Oke, coba abang yang di belakang. Apa bang? Materi kita hari ini membahas tentang apa? Iya. Nah, itu saja kita sudah bisa membedakan ya, kapan penggunaan tes individual, kapan kita menggunakan secara klasikal atau kelompok, kapan digunakan secara populasi khusus. Tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 3 bahwa kalau ada tes-tes bentuknya individual itu pasti mainnya tunggal, tester dengan testi, satu orang testernya dan satu orang testinya. Itulah yang dikatakan individual. Itu ketika kita mau menggunakan alat tes psikologi yang bentuknya detail, kemudian analisisnya juga butuh mendalam, kemampuan observasi dan wawancara bermain di situ. Kemudian ada kebutuhan kita ingin mengetahui sejauh mana misalnya ada gangguan-gangguan klinisi dari si pasien atau si klien terkait dengan secara kognitif maupun kepribadian maupun juga nanti dengan bagaimana gaya belajar dan DLL-nya, itu maka bisa dilakukan secara individual. Jadi tes individual itu ada jenis macam-macamnya. Nanti ada tes intelijensi yang bisa dilakukan secara individual dan juga akan dilakukan secara kelompok. Minggu besok ya, Jumat besok kita akan membahas tentang tes intelijensi. Itu berbagai macam-macamnya. Nanti kita bisa lihat nih, mana itu dilakukan secara individual dan yang mana tes-tes yang bisa dilakukan secara kelompok, gitu ya. Kemudian kalau tes yang bentuknya itu kelompok, itu pasti dilakukan secara klasikal. Tester 1, kemudian testinya mungkin ada sekitar 20 ya, 20 sampai 30 itu sudah cukup banyak. Nggak bisa tercover kalau langsung main 100 gitu akan kesulitan. Jadi semuanya itu ada plus minusnya. Mungkin kalau hanya untuk kebutuhan ingin mengetahui bakat minat seseorang atau untuk kebutuhan tadi ingin mengetahui kinerja karyawan yang bentuknya tidak terlalu detail ya, sifatnya pendidikan dan PIO itu jika hanya untuk melihat basically atau cuma sekedar melihat tingkat IQ-nya atau tingkat kinerjanya saja, itu maka bisa dilakukan secara klasikal. Tetapi kalau sudah sifatnya itu harus mendalam, ingin mengetahui person ini bagaimana, terkait personalitinya, terkait kemampuan kognitifnya, maka itu disarankan dilakukan secara individual, gitu ya. Jadi mana Bu, lebih baik mana individual atau kelompok? Ya sesuai kebutuhan, gitu. Kebutuhan di lapangannya seperti apa? Jangan sampai bekerjanya itu tidak efektif. Artinya jika itu hanya ingin mengetahui skor IQ saja, hanya ingin mengetahui kira-kira ini jurusan apa, ya sudah kalau memang yang kliennya atau subjeknya itu ada 10, ya udah langsung aja main bareng saat itu maka akan lebih mempermudah kita sebagai testernya, gitu ya. Hanya saja kita juga harus menguasai klasikal itu lebih kepada kemampuan menyampaikan informasi itu agar sama antara yang kakak di depan itu instruksinya harus sama dengan yang abang yang di belakang, harus sama persepsinya. Seperti tadi saya mungkin abang menyampaikan Gilbert lebih di depan, mungkin yang di belakang fokusnya masih belum ke sini, maka akan berbeda hasilnya dengan yang memperhatikan. Jadi lebih kepada instruksinya kita harus benar-benar fokus kalau dengan skala besar. Tapi kalau individual otomatis konsentrasinya akan lebih terpusat, gitu. Di situ kelebihan dan kekurangannya, gitu ya. Kemudian yang terakhir yaitu adalah populasi khusus. Populasi khusus tentunya itu pada kelompok-kelompok tertentu yang nggak bisa kita bandingkan atau kita samakan dengan kelompok normal. Ya, misalnya nih ada dari 10
10 orang, 10 siswa saja itu ada 1 atau 2 yang autis gitu ya, ADHD gitu kan. Nah, kemudian kita apakah bisa kita lakukan bersama-sama untuk melakukan tes IQ-nya? Misalnya kita pakai tes IQ-nya yang kayak kemarin itu apa ya? Yang pernah saya bawa itu misalnya pakai SPM. Kita pukul rata semua. Yang normal dan yang ABK juga kita pakaikan SPM. Maka hasilnya pun akan berbeda. Jangan dikira anak autis, anak ABK itu harus memiliki IQ yang rendah, tidak, ya kan? Banyak anak autis yang juga memiliki tingkat intelektual yang tinggi. Tapi ketika kita lakukan itu bersamaan dan tesnya tidak khusus, misalnya pakai SPM, SPM itu kan untuk normal. Sebenarnya untuk anak-anak ABK itu ada tes khusus sendiri untuk melihat IQ-nya, gitu. Dan oke lah sama aja Bu, kan cuma 1-2 saja yang autis kita pakaikan, maka itu tidak lagi fair, tidak lagi hasilnya tidak akan bagus ya. Akan dibandingkan dengan orang yang normal. Jelas tentunya yang lain bisa mengerjakan duduk tenang, si 2 anak ini bisa jadi puter-puter, nggak akan fokus dengan yang dikerjakan, otomatis dia hasilnya akan rendah. Apakah kemudian itu diartikan IQ-nya juga rendah, gitu kan? Nah, maka untuk populasi khusus ini juga penggunaan tesnya itu juga harus khusus. Ada untuk anak autis itu sendiri, anak ADHD itu sendiri untuk melihat IQ-nya maupun untuk kepribadian dan lain sebagainya, itu dirancang khusus memang untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti itu. Kemudian terkait kebutuhan khusus ini, populasi khusus ini itu tidak hanya untuk anak ABK. Misalnya ada kayak komunitas atau orang-orang yang ada di pedalaman, itu akan berbeda juga dengan yang ada di kota. Mungkin alat tesnya semacam itu butuh adaptasi. Ya, terkait kendalanya biasanya apa? Budaya, ya kan? Kemudian bahasa itu kan juga menjadikan ini ya, tidak sampainya informasi itu kepada si testingnya gitu ya. Ketika yang disampaikan bahasa Indonesia, ternyata testingnya rata-rata orang pedalaman yang tidak paham, maka dia akan mengerjakan itu pun juga tidak benar gitu kan. Nah, itu pun dibutuhkan populasi khusus. Artinya mungkin butuh translator ya untuk bantuan menerjemahkan instruksi dari alat tes tersebut kepada testingnya gitu ya. Kemudian mungkin adaptasi dari penggunaan gambar-gambar seperti alat-alat tes yang digunakan di Indonesia ini, itu pun juga sudah diadaptasi dari luar negeri. Kalau yang diterbitkan oleh Amerika atau Belanda itu biasanya kan ada gambar-gambar yang tidak familiar di kita. Itu akan kesulitan bagi untuk siswa-siswa, untuk anak-anak itu ya. Seperti ada di tes apa ya, saya lupa. Itu ada yang menunjukkan hewan-hewannya itu tidak familiar gitu. Maka jika itu sudah dibawa ke Indonesia, maka itu dibutuhkan adaptasi kembali. Nah, sehingga hewannya itu diganti walaupun substansi tesnya atau yang mau diukur itu apa itu sama, hanya saja gambarnya, kemudian bentuk rumah-rumahnya sudah berbeda, tidak lagi yang ada di Eropa atau di Amerika gitu ya, tapi disesuaikan dengan yang ada di kita. Itulah bentuk contoh dari populasi khusus. Jadi ada populasi khusus itu yang tentunya menggunakan alat-alat tes yang sudah di-adaptable dan juga sudah dikhususkan gitu ya. Tidak bisa kita pukul rata sama dengan yang penggunaannya untuk orang-orang yang normal. Seperti itu ya. Itu secara singkat penjelasan dari materi kita di malam hari ini. Oke, ayo teman-teman semua coba dari ini ditanya atau memberikan tanggapan agar kita lebih kaya lagi informasinya. Karena kalau hanya menunggu dari saya yang bicara atau teman-teman kelompok 3 akan sangat minim gitu ya.